Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, dijadwalkan menjalani sidang putusan sela terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ya, dan kita akan mengetahui informasi terbaru. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat pagi Desi. Apakah sidang agenda putusan terhadap Rafael Alun Trisambodo sudah dimulai? Ya, selamat pagi Farhanisa dan juga Lia. Pada sampai saat ini 10.33 sidang putusan sela dari terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini belum juga dimulai. Padahal terdakwa sudah berada di dalam bersama tim penasihat hukumnya dan juga jaksa penuntut umum atau jaksa KPK. Jadi masih tinggal menunggu kehadiran dari para majelis hakim. Dan sidang putusan sela pada hari ini disampaikan setelah sebelumnya jaksa penuntut umum itu menanggapi eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Rafael Alun pada tanggal 13 September yang lalu, di mana jaksa penuntut umum itu menyebutkan atau memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Rafael Alun dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Di mana JPU saat itu Wawan Yunarwanto menyebutkan bahwa seluruh dakwaan yang sebelumnya ditolak oleh terdakwa Rafael Alun itu sudah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan pasal 143 KUHP. Dan juga di mana surat dakwaan sudah sah secara hukum untuk dijadikan dasar memeriksa dan juga mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Dan jika mengacu kepada tanggapan nota keberatan dari eksepsi yang disampaikan oleh Rafael Alun itu pada 6 September sebelumnya itu, Rafael Alun memang menyampaikan bahwa dirinya itu meminta kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan kasus dugaan gratifikasi dianggap suap dan juga tindak pidana pencucian uang dan juga serta dilepaskan dari tahanan serta dibersihkan nama baiknya. Di mana pada 6 September itu Rafael Alun menyebutkan dibacakan eksepsinya lewat tim penasihat hukumnya yaitu Junaidi Saibih bahwa dakwaan JPU itu dinilai tidaklah dakwaan JPU itu atau jaksa penuntut umum tidaklah cermat, tidak jelas dan juga tidak lengkap atau yang disebut dengan obscure libel, di mana dinyatakan supaya bisa batal demi hukum karena di mana dakwaan atas Rafael Alun Trisambodo itu dianggap sudah kadaluarsa. Kalau JPU menyebut dakwaannya adalah gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun dari 2003 maksud kami sampai 2010 dan 2011 sampai 2023 atau 20 tahun lamanya itu dianggap sudah kadaluarsa mengacu pada Undang-Undang TPPU dan juga KUHP, di mana dalam KUHP itu disebutkan jangka waktu penuntutan itu daluarsa selama 12 tahun. Artinya dengan 20 tahun dakwaan yang disebutkan oleh JPU itu sudah menyalahi ketentuan dari KUHP. Dan kami informasikan juga bahwa Farhanisa dan Lia bahwa Rafael Alun Trisambodo itu didakwa oleh jaksa penuntut umum bersama dengan istrinya Ernie Meike Torondek itu melakukan dugaan didakwa menerima gratifikasi maksud kami sebesar 16,6 miliar rupiah yang terkait dengan perpajakan di mana dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun yang tadi saya sudah sebutkan dari 2003 sampai 2023, di mana di sini Rafael membuat sejumlah perusahaan atau mendirikan sejumlah perusahaan di mana istrinya Ernie Meike Torondek itu dijadikan sebagai komisaris dan juga pemegang saham. Sejumlah perusahaan itu adalah PT Arta Mega Ekadana, PT Cubes Consulting, PT Bukit Hijau Asri, PT Cahaya Kalbar, di mana uang gratifikasi 16,6 miliar itu masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut untuk diterima kembali oleh Rafael Alun dan dilakukan pencucian uang. Sehingga dakwaan jasa penuntut umum lainnya adalah
Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil korupsi dan itu dilakukan bersama juga dengan istrinya. Keduanya sengaja menempatkan harta kekayaannya ke dalam perusahaan penyedia jasa keuangan dan juga melakukan pembelanjaan atau membayarkan uang tersebut, hasil gratifikasi tersebut ke dalam pembelanjaan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan mewah dan juga barang-barang mewah lainnya yang diharapkan atau dimaksudkan adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan tersebut. Sehingga JPU menduga bahwa itu merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Dan Farhanisa juga Lia atas pelanggaran tersebut, JPU mendakwa Rafael Alun itu telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP. Dan untuk dakwaan gratifikasi yang dilakukan terdakwa Rafael Alun Trisambodo itu Pasal 12B Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP. Jadi kita masih menunggu sampai saat ini sidang putusan sela itu dimulai oleh nanti apa yang akan diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa tentang apakah kasus dari dugaan gratifikasi dan TPPU oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo ini akan dilanjutkan pemeriksaan dan juga masuk ke dalam pokok perkaranya di masa depan. Farhanisa dan Lia, kembali ke studio. Ya, baik, kita tentunya akan menantikan ya seperti apa jalannya sidang putusan sela terhadap Rafael Alun Trisambodo. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang atas laporan langsung Anda.